Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar? Masih tetap semangat belajar untuk hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda di Kria Pintar YouTube channel. Sebelum kita simak video pembelajaran hari ini, jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Untuk video pembelajaran hari ini, Bunda akan membahas mengenai fotosintesis, proses paling penting di bumi, mata pelajaran IPA kelas 4. Topik B bab 1. Nah, seringkali muncul pertanyaan, bagaimana tumbuhan mencari makan? Apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Mengapa fotosintesis adalah proses penting di bumi? Coba simak percakapan dua siswa ini. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, ada yang punya pikiran sama dengan siswa ini? Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan memperoleh makanan dengan melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Untuk lebih memahami bagaimana proses fotosintesis, kita akan melakukan pengamatan mengenai fotosintesis. Terlebih dahulu, sediakan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kita sediakan gelas atau mangkuk bening, daun segar 1 lembar, dan air secukupnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama harus kita lakukan adalah petiklah 1 lembar daun yang ada di sekitar lingkungan. Ingat, daun yang kita pakai adalah daun yang masih segar, yang baru dipetik, bukan daun yang layu atau daun yang sudah mati. Kemudian, letakkan daun di dalam gelas atau mangkok. Isi gelas dengan air hingga daun terendam. Letakkan gelas di bawah sinar matahari, diamkan selama 10-15 menit. Nah, setelah 10-15 menit kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dari percobaan sederhana yang dilakukan, dapat kita amati daun yang berada di dalam air setelah kita letakkan di bawah sinar matahari akan muncul gelembung-gelembung udara di sekitar daun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Tentu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan memperoleh makanan dengan memproduksi makanan dalam diri tumbuhan itu sendiri dengan bantuan air, matahari, dan klorofil. Berbeda dengan manusia atau hewan. Tumbuhan tidak bisa bergerak tetapi hanya diam di tempat. Sedangkan manusia dan hewan, jika lapar, hewan akan mencari mangsanya, sedangkan manusia bisa mengolah makanan untuk dimakannya. Dalam proses fotosintesis, apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari diserap oleh daun, yaitu di klorofil. Klorofil merupakan zat pemberi warna hijau pada daun. Klorofil berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang berguna pada proses fotosintesis. Yang ketiga adalah air. Air diserap oleh akar yang akan disalurkan ke batang dan daun. Kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan memecahnya dalam kloroplast untuk menghasilkan zat gula. Nah, setelah keempat bahan tersebut sudah tersedia, maka tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan di kloroplast yang terdapat pada daun. Proses fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil dan menghasilkan senyawa, yaitu hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat atau glukosa,
yang biasanya akan disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Kemudian gas oksigen dilepaskan oleh daun ke udara dan akan dipergunakan hewan dan manusia untuk bernapas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat reaksi fotosintesis berikut ini. Fotosintesis memerlukan bahan yang pertama adalah karbon dioksida, kemudian air. Karbon dioksida akan bereaksi dengan air dengan bantuan cahaya matahari yang telah diserap oleh klorofil daun. Maka akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Karbohidrat sebagai hasil proses fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Karbohidrat berguna bagi tubuh tumbuhan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan berkembang biak. Namun, tidak semua karbohidrat tersebut akan digunakan, sebagian akan disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan. Nah, selain hasil fotosintesis selain karbohidrat atau glukosa adalah oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh hewan atau manusia. Oksigen dimanfaatkan untuk bernapas. Gas oksigen akan dilepaskan tumbuhan ke udara dan akan dimanfaatkan makhluk hidup yang lainnya. Nah, dari pembahasan mengenai fotosintesis tumbuhan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida. Tumbuhan memperoleh karbon dioksida dari proses pernapasan manusia, sisa pembakaran, dan asap kendaraan bermotor. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Jadi manusia itu bernapas memperoleh oksigen dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis? Tumbuhan mendapatkan karbon dioksida yang akan digunakan sebagai bahan fotosintesis dari hasil respirasi manusia. Jadi pernapasan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang akan diserap kembali oleh tumbuhan yang nantinya akan digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan hasil fotosintesis seperti oksigen bermanfaat bagi hewan dan manusia untuk proses pernapas. Mengapa proses fotosintesis menjadi penting di bumi? Hal ini dikarenakan fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk proses pernapasan makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Selain itu, tumbuhan juga menjadi bahan makanan bagi manusia dan hewan untuk mendapatkan energi. Selain itu, dari hasil fotosintesis, tumbuhan juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, demikian untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak pintar semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.